Nomor 1, urutan bilangan ada 4 nilai, dari yang terkecil ke terbesar adalah 1, 2, 3, 4, ada 4 nilai. Kita jadikan desimal aja semua. 1/8 itu 0,125, 0,125 ya 0,1255, 3/25 itu 3 kali 4 ya, berarti 0,12, 12,25 itu berarti 0,1225. Nah, tinggal kita urutkan. Berarti yang paling kecil itu adalah yang 3/25 dulu. Kemudian 12,25%. Terus yang kedua itu adalah 1/8, dan yang terakhir adalah 0,1255. Oke, cukup singkat nomor 2. Nomor 1 maksud saya. Lanjut nomor 2, yaitu cara vertikal sembarang titik x0 y0 ke garis L yang dimana y sama dengan ax plus b didefinisikan sebagai y0 min ax0 bla bla bla. Sebagai contoh, jarak vertikal titik A dan B ke garis L pada gambar di atas berturut-turut adalah 2 dan 3. Rata-rata jarak vertikal titik ada 3 titik koordinat, 0 sama minus 4. Terus ada 1 sama 3. Terus ada 2 sama 4. Nah, ke garis M yang dimana y-nya sama dengan 2x min 1. Rata-rata jarak vertikal, berarti kita cari nilai mutlak. Kita substitusikan nilai y sama dengan 2x min 1 ini menggunakan tiga titik koordinat ini. Kita cari satu-satu. Jadi y-nya berapa? Yang pertama kita pakai yang 0 sama minus 4 ya. Y sama dengan minus 4. Berarti minus 4 sama dengan 2 kali 0 minus 1. Nah, di sini saya kasih nilai mutlak supaya apabila nilai yang kita cari nanti hasilnya negatif, itu jadi positif karena jarak tidak ada yang negatif. Jadi di sini minus 4, 2 kali 0, 0 kurang 1 minus 1. Berarti minus 4 sama dengan minus 4 minus 1. Minus 4 kita pindah ruas sama dengan minus 3. Nah, di sini minus 3 nilai mutlaknya adalah 3. Nah, kemudian kita cari lagi yang koordinat kedua. 3 sama dengan 2 kali 1 minus 1. 3 sama dengan 1, maka 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, apabila nilai mutlaknya sudah positif, berarti tetap positif. 2 positif 2, nilai mutlaknya tetap 2. Kemudian kita cari yang ketiga, yaitu 4 sama dengan 2 kali 2 kurangi 1, yang koordinat ketiga. Nah, di sini 4 sama dengan 4 kurangi 1, maka 4 sama dengan 3, maka 4 kurangi 3 adalah 1. Nilai mutlak 1 adalah 1. Nah, kalau sudah ketemu, berarti tinggal kita, karena rata-rata ya, berarti kita jumlahkan semua. 3 tambah 2 tambah 1 dibagi banyaknya titik koordinatnya, yaitu ada 3. 1, 2, 3. Bagi 3. 3 tambah 2 tambah 1 adalah 6. 6/3 adalah 2. Cukup mudah. Kemudian kita lanjut nomor 3. Di sini sistem persamaan linear 3 variabel ya. 2x min y min z itu sama dengan 1. X min y sama dengan a, dan y plus z sama dengan 5. Nah, di sini bisa langsung kita cari dulu, udah langsung kelihatan ya soalnya. 2x min y min z itu sama dengan 1. Nah, berarti 2x sama dengan, karena kalau kita pindah ruas jadi y dan z-nya itu bisa jadi positif, berarti 1 tambah y plus z. Nah, y plus z sama dengan berapa? 5. 2x 1 tambah 5
berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Nah, di sini memiliki solusi x sama dengan r. X sama dengan r. X sama dengan r berarti kalau x-nya 3, r-nya juga 3. Terus y sama dengan s. Berarti kalau s-nya sekian, s-nya sekian, y-nya juga sekian. Dan z sama dengan t. Begitupun sama dengan. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? 1. R sama dengan 1. R sama dengan 1 itu salah. Karena R-nya ketemu 3. Kemudian S sama dengan 2 jika A sama dengan 1. Kita buktikan di sini. X-nya sudah ketemu berapa? 3. Kita pakai yang kedua ini ya, sistem keduanya. X min Y sama dengan A. X-nya langsung saya masukkan nilainya 3. 3 min Y sama dengan A. Jika A-nya 1, maka S-nya 2. Jika A-nya 1, maka S-nya 2. Langsung aja. Jika A-nya 1, maka Y-nya adalah 2. Nah, kenapa Y-nya 2? Karena Y sama dengan S. Y sama dengan S. Kalau S-nya 2, berarti Y-nya juga 2. Di sini pernyataan nomor 2 benar ya. Karena memenuhi pernyataan. Yang ketiga, R plus T sama dengan 5 jika A tidak sama dengan 0. Nah, sekarang A-nya udah ketemu berapa? 1. Sebentar, kita hubungkan pernyataan 2 dan 3. Jika A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 berarti A itu adalah angka lain. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, sekarang A-nya udah ketemu berapa validnya? 1. Nah, kalau A-nya ini tidak sama dengan 0 itu memang benar. Tapi R tambah T apakah 5? Kita buktikan. Di sini Z sama dengan T. Berarti di sini kita pakai yang ketiga ini ya. Y plus Z sama dengan 5. Y plus Z itu sama dengan 5. Y-nya tadi udah ketemu kalau Y-nya itu 2. Y plus Z sama dengan 5, maka Z sama dengan 3. Z sama dengan 3. Nah, R ditambah T itu sama dengan 5. R-nya berapa? 3. R 3. Z-nya tadi 3. T sama Z itu juga sama. Berarti T sama dengan 3. Berarti 3 tambah 3 apakah 5? Bukan. Berarti ini jelas salah. Terus yang terakhir, 2R tambah S tambah T. Itu hasilnya 11. Ya, kita buktikan. 2R berarti 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ditambah S-nya adalah 2. S sama dengan 2 dan T sama dengan 3. Apakah hasilnya 11? Berarti 6 tambah di sini T-nya harusnya saya tulis 3 ya. 3. Nah, 2 tambah 3. 2 tambah 3 5, 5 tambah 6 11. Berarti benar. Ini adalah benar. Maka untuk jawaban akhirnya adalah pernyataan 2 dan 4. 2 dan 4 itu yang benar. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke teman-teman, lanjut di nomor 4. Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear. Ada X kurang dari sama dengan min 1, 2Y plus X kurang dari sama dengan 4, dan Y lebih dari sama dengan X kurangi 2. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? 1. Luas daerah S tak terhingga. 2. Sebagian daerah S di kuadran 2. 3. Garis Y sama dengan X memotong daerah S. Dan titik koordinat minus 1 minus 3 itu terletak di daerah S. Oke. Untuk menjawab nomor 4 ini, saya akan menggunakan GeoGebra. Kita gunakan GeoGebra sebagai pembuktian. Di sini dimasukkan 3 nilai yang ada di nomor 4. X kurang dari sama dengan minus 1. 2Y plus X kurang dari sama dengan minus 4. Y lebih dari sama dengan X minus 3. Nah, jadi seperti ini gambarnya teman-teman, benar. Nah, kemudian luas daerah S tidak berhingga itu memang benar karena luas daerah S itu yang ini. Bukan dari sini ya, tapi dari sini.
Nah, pernyataan nomor 1 benar, kemudian yang pernyataan nomor 2 itu benar. Di sini kan luas daerah ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, sebagian luas daerah S itu berada di kuadran 2, itu benar. Nomor 3, Y sama dengan X memotong daerah S. Jika kita masukkan nilai lagi, tes. Nah, di sini memotong. Nah, ini benar. Kemudian yang di 4, titik koordinat minus 1, minus 3 itu berada di luas daerah S. Ya, memang benar. Di sini minus 1, ini minus 3. Loh, ada di sini. Kita lanjut ke nomor 5. Di sini kita membahas soal tentang kalau menurut opini saya ini adalah pemrograman ya. Di informatika biasanya teman-teman pernah ketemu. Nah, di sini keterangannya FPB dari W dan Y itu menyatakan FPB dari W dan Y. Bilangan bulat positif K dan M dengan K kurang dari 10 dan memenuhi kedua pernyataan berikut. Input P sama dengan 5 itu menghasilkan Z sama dengan 20. Kalau P-nya 2 itu menghasilkan Z sama dengan 7. Nilai M adalah, nah di sini nilai M itu bisa kita cari kalau Y-nya itu genap. Berarti kalau Y-nya mau genap, berarti P-nya harus berapa? Di sini Y sama dengan P plus 5, berarti P-nya harus 5 ya, soalnya 5 tambah 5 kan 10. 10 kan genap. Berarti yang nggak bisa kita nyari P-nya itu yang 5 dulu. P5. Y sama dengan P plus 5. Berarti 5 plus 5 sama dengan 10. Nah, 10 ini genap atau ganjil? Genap kan? Berarti kita ke arah kanan, yaitu Y ganjil itu tidak. Di sini Z sama dengan 2 kali P ditambah 1 kali Y per berapa? M. Nah, di sini kita sudah tahu kalau P-nya 5, Z-nya itu adalah 20. Berarti bisa tak tulis lagi di sini 20 sama dengan 2 kali P-nya berapa? 5. Ditambah Y-nya berapa? 1 kali 10. Maksud saya Y-nya 10. Dan M-nya itu yang kita cari. Nah, berarti 20 itu sama dengan 10 ditambah 1 kali 10 ya 10. Ini M. Berarti ini kalau aku tulis lagi berarti kan di sini aja ya. 20 sama dengan 20 per M. Nah, berarti M sama dengan 20 per 20 sama dengan 1. Udah ketemu. Lanjut nomor 6. Pemrograman lagi. Tapi yang di sini bedanya apa? Oh, pemrogramannya beda. Terus di sini ditanyainnya nilai K. Nah, untuk FPB keterangannya masih sama, nilai K dan M itu juga masih kurang dari 10. Untuk nilai input P-nya masih sama, tapi yang dicari nilai K-nya. Di sini kalau kita mau nyari nilai K, berarti kita harus membuat nilai Y-nya itu adalah ganjil. Kalau Y-nya mau ganjil, berarti Y-nya harus nilai P-nya harus 2, karena 2 tambah 5 adalah 7. 7 kan ganjil. Misalnya P2, Y sama dengan P plus 5, berarti 2 plus 5 kan. Nah, 2 plus 5 itu adalah 7. Nah, 7 kan ganjil, berarti kita ke Y adalah ganjil, berarti W sama dengan P kali Y plus K. Nah, di sini P-nya berapa? 2 kali 14. Maaf, 2 kali 7 tambah K. Berarti W sama dengan 14 plus K. Nah, kita lanjut. Di sini K itu kan kurang dari 10. Kalau teman-teman lihat di pilihan jawabannya itu ada apa aja? 7, 9, 1 sama 3.
Nah, biar nilai FPB dari W dan Y di sini, W itu adalah 14 plus K, di mana K-nya masih belum kita ketahui, dan Y-nya itu adalah 7. Nah, nulisnya gimana ya? Gini wes. FPB dari apa namanya? Dari W dan Y itu sama dengan 7. Nah, kenapa 7? Karena di sini Z itu adalah FPB dari W dan Y. Nah, dan kalau kita inputkan nilai 2, P-nya, kalau kita inputkan P sama dengan 2, itu menghasilkan Z sama dengan 7. Nah, berarti berapa FPB-nya? Nah, kita coba aja, kita mulai hitung pakai pilihan jawaban yang tersedia, nilai K-nya. Kalau K-nya 7, berarti 14 tambah 7 adalah 21. Nah, Y-nya 21. Kalau kita semisal tulis di sini, ini kalau semisal K-nya adalah 7 ya teman-teman. Jadi di sini 14 tambah 7 adalah 21. Berarti FPB 21 dan 7 itu adalah 7. Sudah ketemu. Ya, berarti nilai K adalah 7. Dah, ketemu. Sekarang di nomor 7 yang ini, jika diberikan input P sama dengan 1, dihasilkan Z sama dengan, oke, di sini pemrogramannya udah beda, jadi kita harus neliti dulu mana variabel yang belum ketemu nilainya. Di sini M ya teman-teman, nilai M belum ketemu ya. Berarti kita cari dulu aja input P itu sama dengan 5. Kita cari yang paling cepat dicari. Kalau P nya 5 berarti Y sama dengan 10. Di soal tadi ya, masih ingat ya, 5 tambah 5 itu 10. Nah, 10 itu genap atau ganjil? Genap. Maka kita masukkan Z sama dengan 2 kali P ditambah 3 kali Y per M. Di sini kalau P-nya 5 berarti Z-nya 20. Tulis lagi di sini. P-nya berapa? 5 ditambah Y-nya berapa? 3 kali 10. Nah, M-nya belum tahu kan? Berarti 20 kali 20 kali 20 sama dengan 2 kali 5 itu 10 tambah 3 kali 10 itu 30 per M. Maka nanti tak tulis di sini ya. Hasilnya itu 20 sama dengan 40 per M. Nah, ini M-nya saya tukar ke 20-nya. M sama dengan 40 per 20 sama dengan 2. M-nya 2 ketemu. Berarti kalau kita inputkan sekarang nilai P-nya 1, P sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1 plus 5 sama dengan 6. Nah, kalau 6-nya udah ketemu, 6 kan genap ya, bukan ganjil ya. Berarti Z sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 kali 6 per M-nya tadi 2. Berarti 2 ditambah 18 per 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Berarti ketemu hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 8. Nomor 8 ini jajar genjang PQRS memiliki luas 20. Titik T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus terhadap QR. Jika A dan B adalah koordinat S, nilai 2A plus B adalah, tak gambari dulu. Di sini jajar genjang. Terus di sini ini S, ini T, ini R ya, ini Q, dan ini adalah P. Dimana T ini adalah 3,0, Q ini adalah 0,0, dan R ini adalah
4,0. Oke, maaf kameranya miring. Nah, jika A dan B adalah koordinat S, nilai 2A plus B adalah, rumus trapesium itu adalah alas kali tinggi. Ya kan? Nah, diketahui luasnya itu adalah 20. Berarti di sini alasnya adalah 4. Maka tinggi ini masih belum kita ketahui. Nah, berarti tinggi 4 kali berapa tingginya? Kalau hasilnya adalah 20, berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti tinggi sama dengan 5. Nah, apabila A dan B adalah koordinat S, berarti di sini dari T 3,0 ini dia naik ke sini adalah 5. Berarti bisa kita tulis koordinat S itu adalah 3,5. Nah, kalau ini dianggap A, ini B, berarti 2A plus B adalah berarti 2 kali 3 ditambah 5. 2 kali 3, 6. 6 tambah 5 adalah 11. Nah, berarti udah ketemu. Lanjut ke nomor 9. Di nomor 9, cacar genjang PQRS memiliki luas 20. Masih sama deskripsinya. Di sini ditanyainnya adalah gradien SR. Nah, gradien SR berarti di sini ya, yang bagian ininya. Nah, rumus gradien itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, nilai Y2, Y1, X2, dan X1-nya itu menggunakan koordinat yang digunakan sama S sama R. Karena gradien SR kan ya. Berarti mau Y2-nya yang R, mau Y2-nya yang S itu tidak masalah karena nilainya akan tetap sama. Oke, di sini saya pakai Y2-nya itu adalah si S. Berarti Y2 itu 5 dikurangi Y1-nya adalah 0 per X2-nya berarti 3 kurangi sama ini adalah 4. Berarti 5 per minus 1. Berarti sama dengan minus 5. Minus 5. Oke, di sini ada. Oh, ada. Oke. Nah, sekarang lanjut soal terakhir untuk pembahasan di video kali ini. Cacar genjang PQRS memiliki luas 20, titik T terletak pada QR, sehingga S tegak lurus terhadap QR. Persamaan garis yang melalui S dan tegak lurus PQ adalah, nah, di sini cara menjawabnya, persamaan garis yang melalui S dan tegak lurus dengan PQ. Tegak lurus dengan PQ, berarti seperti ini ya. Nah, diketahui kalau koordinat S tadi adalah berapa teman-teman? 3,5. 3 sama 5 maksudnya. Dan untuk gradien pertama yang di sini itu adalah minus 5. Maka kita tahu kalau perkalian dua gradien itu akan menghasilkan nilai berapa teman? Minus 1. Maka anggap aja M1 ini adalah 5, minus 5. Dikali M2 itu adalah minus 1, maka gradien kedua itu adalah 1/5. Untuk gradiennya yang PQS PQ terhadap S itu adalah 1/5. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Kita gunakan persamaan gradien X ditambah B. Di mana Y tadi, kan karena kita di koordinat S ya, berarti 3 sama 5. Berarti Y-nya tadi adalah 5. Gradien yang kita gunakan adalah yang 1/5 ini. Karena di PQS ini ya teman-teman. 1/5 dikali nilai X-nya adalah 3. Ditambah B. B-nya belum ketahui. Kita cari dulu nilai B-nya. Kalau begitu di sini ini adalah 3/5 ditambah B, ini adalah 5. Maka di sini 5 dikurangi 3
per 5 itu adalah B, yang dimana 25 kurangi 3 berarti 22 per 5. Ya, itu sama dengan B. Nah, sekarang kita tulis lagi Y sama dengan MX ditambah B. Di sini Y nilai gradiennya tadi adalah 1/5 X ditambah 22 per 5. Nah, 1/5 X dan 22 per 5 itu bisa kita tulis seperti ini. Ya kan? Maka kita tulis di sini ya, nyempil 5Y sama dengan X plus 22. Maka bisa kita tulis kalau minus X, atau gini aja ya, 5Y minus X sama dengan 22. Nah, berarti sudah ketemu. Sekian video pembahasan kali ini. Tunggu kelanjutannya besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.